apa, ini sudah. Ini pendekatan ada 3 ya, saya review lagi. Yang pendekatan ideal yaitu diodanya ini dianggap sebagai saklar ya. Saklar ini yang terbuka berarti yang reverse bias, yang ini forward bias, yang tertutup forward bias atau rangkaian laju. Kemudian pendekatan kedua ini dianggap sebagai saklar, kemudian diserikan dengan tegangan kening ya, tegangan lutut ya. Kemudian yang ketiga adalah dioda dianggap sebagai saklar terhubung seri dengan tegangan kening sama terhubung seri dengan RP yaitu hambatan bulk ya. Sekarang kita ke contohnya. Contohnya berbunyi seperti ini ya. Suatu rangkaian dioda tampak seperti gambar 7. Gambar 7 itu ini. Hitung nilai IL atau arus beban dan VL atau tegangan beban untuk masing-masing pendekatan 1, 2, dan 3. Untuk gambar 7A dan 7B. 7A ini, 7B ini. Oke. Untuk pendekatan ketiga misalkan menggunakan dioda ini ya, ini silikon ini dengan RP 0,23 ohm. Tegangan bulknya 0,23 ohm. Oke, berarti disuruh menghitung IL sama VL menggunakan pendekatan 1, 2, 3. Oke, untuk gambar ini sama ini. Sekarang kita gambar A dulu ya. Gambar A dulu. Kita lihat gambar A dulu, ini dia masuk rangkaian bias apa ini? Maju apa mundur? Halo? Maju, Bu. Yes, maju ya. Karena ini anodanya ketemu positif power supply ya, katodanya negatif. Karena ini bias maju, maka dianggap sebagai saklar tertutup. Oke, kita coba satu-satu dulu. Ini ya. Seperti ini dia PS-nya adalah 10. Kemudian RL-nya sama dengan 1K ya, 1K ohm. Oke, pendekatan 1. Pendekatan 1 tadi sebagai saklar tertutup ya. Berarti pakai langsung aja. Yang ditanyakan IL ya. Ini saya tulis ya, diketahui. Nih, kemudian ditanya tadi IL atau arus beban dan VL atau tegangan beban. Oke, ini diketahuinya VS sama RL. Kemudian ditanyanya adalah IL sama VL ya. Kemudian menggunakan pendekatan 1, berarti langsung aja pakai rumus biasa yaitu V sama dengan I kali R ya. Berarti apa namanya? VS sama dengan VL. Berarti sama dengan 10 ohm ya. Sorry, 10 volt. Sehingga IL sama dengan VL dibagi RL, yaitu 10 dibagi dengan 1K. Sama dengan berapa? 10 dibagi 1K. Halo? 10. 0,1. Kalau jadikan miliampere berarti? Berapa? 0,0001, Bu. Kalau jadikan miliampere. Loh, 10 dibagi 1K berapa? 10 bagi 1K. 1/100. K ini kan kalau naik jadi mili ya. Jadi miliampere ya berarti 10 miliampere. Sampai sini bisa sebelum saya lanjutkan? Yang pendekatan 1. Halo? Bisa, Bu. Saya lanjut ke pendekatan 2. Pendekatan 2 kan ditambah dengan VK ya. Berarti di sini VL-nya adalah VS min 0,7. Sorry, dikurangi VK ya. Berarti 10 dikurangi 0,7 yaitu 9,3 volt. Oke.
sehingga IL-nya adalah ini ya. Ini IL-nya berarti 9,3 dibagi 1K, sehingga 9,3 mili ampere. Bisa? Halo? Ibu Halo? itu kenapa di minus, Bu? Ini kan 0,7. Pendekatan kedua kan ini. Kalau Ini loh, seri bukannya di plus, Ibu? di min. Bukan ditambah, dikurangi. Itu kan kalau itu resistor, series resistor ditambah. Ini bukan seperti itu prinsipnya ya, dikurangi, jadi rumusnya dikurangi. Kalau seri resistor emang iya ditambah. Kalau resistor diserikan emang iya ditambah, plus tambah plus. Nah, kalau ini loh, saklar, kemudian dia dikurangi dengan tegangan kan ini ya. Jadi rumusnya VL-nya berarti VS, tegangan di sumber dikurangi dengan tegangan Bluetooth, sehingga 10 min 0,7, sehingga menjadi 9,3 volt. Oke. Bukan ditambah ya. Kalau ditambah dan VL-nya jadi 10,7 volt, kan nggak mungkin kan VL lebih besar dari VS-nya. VS-nya aja cuma 10 volt. Ya. Oke. Ini bisa, tinggal dikurangi aja sama VK-nya, VL-nya. Bisa? Iya bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya. Kita lihat ini jawabannya benar ya, 10 mA, ini benar. Sekarang yang terakhir adalah pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga berarti dikurangi lagi RP ya. Di sini RL-nya ini kita tambahkan RP. Sehingga ini tetap sama seperti ini. PL-nya. Karena kan ini ya, saklar diseri dengan tegangan Bluetooth, kemudian diseri lagi dengan RB ya. Ini 0,7 itu untuk berlaku untuk silikon ya. Kalau seandainya dia germanium, maka tegangan Bluetooth-nya adalah 0,3. Oke, jadi nanti tinggal diganti keterangannya ya, tergantung keterangannya. Kalau silikon berarti 0,7, kalau germanium berarti 0,3 ya. Jadi perhatikan nanti soalnya. Kebetulan di sini kan ini silikon ya, berarti kita pakai 0,7. Oke, saya lanjutkan ke sini. Ini sudah ketemu VL-nya, berarti kita cari IL-nya. IL-nya, karena ada tambahan RB, maka di sebelah sini kita tambah RB ya. Ini ditambah RB. Ini berarti sama dengan 9,3 bagi ini RL-nya kan tadi 1K ya, 1K ditambah RB-nya dia mintanya 0,23. Oke, berarti sama dengan 9,3 dibagi 1000,23. Akan berapa tuh? Tolong hitung, berapa tuh? 9,3 dibagi 1000,23 ohm. 9,3 dibagi 1000,23. Hasilnya berapa? Kalikan. 0,0092, Ibu. Ya, kalau jadikan miliampere, jadi 9,297 miliampere. Hasilnya adalah nggak jauh berbeda ya, antara pendekatan ini, pendekatan 2 sama pendekatan 3. Hasilnya ini ya. Ini kan kalau dibulatkan menjadi 9,3 ya, hampir sama. Karena apa? Karena ininya kecil di sini, RB-nya 0,23. Sehingga kalau kita lihat di sini, dia jawaban kalau di sini adalah karena nilai RB sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai RL-nya, maka dapat diabaikan, sehingga nilai IL dan PL akan sama dengan IL pada pendekatan kedua. Oke, kalau yang ini mereka mau mengabaikan aja, mengabaikan RB-nya ini, karena dianggap kecil ya. Boleh seperti itu ya, boleh diabaikan saja sehingga hasilnya sama seperti pendekatan 2. Tapi kalau saya lebih prefer ke sini, ini lebih presisi ya, RB-nya dimasukkan.
Meskipun nanti kalau seandainya nih, kalau di apa namanya, dibulatkan hasilnya sama kan ya, 9,3 mA. Halo, sampai sini dulu bisa? Bisa? Iya bisa Bu. Saya pendekatan 1, 2, 3. Ini untuk soal yang A ya. Sekarang kita lihat yang soal ini, yang B. Soal yang B ya, soal B ini. Soal B. Soal B kan agak berbeda ya, dia rangkaiannya panjang. Jadi ini kita sederhanakan dulu. Yang pertama adalah kita sederhanakan ini 6K ini sama 3K ini kita paralelkan ya. Oke, kita paralelkan dulu 6K sama 3K ya. Berarti sini paralel 6K dan 3K. Sehingga berapa? 1/6 ditambah 1/3 sama dengan 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 3/6 sama dengan 2K. Benar nggak? Halo? Iya benar Bu. Betul ya? Jadinya ini 2K di sini ya. Oke. Kemudian ini sama ini kan, bentar ya, ini ya. Oke, saya gambar. Oke. Jadi ini kan sudah saya gabung ya, sudah saya paralel ya, jadi kan hasilnya seperti ini nanti. Ini, kemudian ini diodanya. Nah, oke, seperti ini ya. Ini yang 2K. Oke? Halo? Iya Bu. Oke. Kalau udah berarti sekarang kita serikan ya. 2K sama 1K. Iya. Iya nggak? Bukannya udah seri ya Bu kalau ini. Halo? Bu. Bukannya udah seri ya Bu kalau kayak gitu. Nah iya maksudnya disederhanakan lagi. Maksud saya disederhanakan lagi. Jadi nanti resistornya jadi 1 kan? Iya Bu. Bener nggak? Bener nggak ya? Iya Bu. Ya. Bener nggak? Ya, kita serikan lagi ya. Yang ini dengan yang ini. Oke. Nih, saya tulis lagi. Kemudian seri 2K dengan 1K. Berarti 2K ditambah 1K sama dengan 3K. Ini ya. Jadi hasilnya, draw lagi. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Cobain BIFAS. Ini kan jadi 1 gini ya. Resistornya ya. 3K. Ini ceritanya. Ini. Halo. Ini ya. Iya Bu. Dulu. Oke ya, seperti ini ya. Kemudian sekarang kita apa namanya? Cari V tegangan Theveninnya ya. Tegangan Thevenin berarti V sama dengan ini tadi yang di depannya ini berarti 3K. Bentar, biar enak kita cari yang pakainya aja deh, equation. V sama dengan VH ya, tegangan Thevenin. VTH sama dengan di sini berarti 3-nya ini yang di depan ini 3K. Ini 3K ditambah 6K
kemudian dikalikan tegangan Vs-nya ya, kali 36 sama dengan 3 dibagi 9 berarti 1/3 dari 36 berarti 12 volt. Oke, ini tegangan Thevenin. Kalau sudah dapat tegangan Thevenin, berarti kita ke IL ya. Ya, ini yang kita pakai tegangannya ya. Di sini bukan 12 tapi di sini bukan 26, berarti sini 12. Kalau lupa silakan dibuka lagi catatannya ya. Semester 1, ini saya iris. Hapus ini jadinya 12. Loh. Yes. Ini jadinya VTH kan sini 12 volt. Oke, ini udah dapat seperti ini, berarti kita cari IL-nya ya. Pendekatan 1. IL sama kayak tadi rumusnya di sini. Ini kan berarti VTH ya. 12 volt. Sehingga di sini 12 dibagi dengan berapa? 3. Berarti menjadi 4 miliampere. Oke. Kemudian VL-nya ini tadi. VL-nya bukan 12 ya. Berarti VL-nya sama dengan IL dikali RL. IL dikali RL. IL-nya ini 4 miliampere, kemudian RL-nya kayak yang ini 1 kilo dikali 1 K, sehingga sama dengan 4 volt. Halo, bisa? Untuk pendekatan 1. Halo, bisa nggak? Ibu itu 1K-nya dari mana, Bu? 1K-nya dari ini. Ambil yang kanan ya, untuk kembali lagi mencari VL-nya ya. Yang ini. Oh, yang belum diubah ya, Bu? Jadi intinya adalah kita sederhanakan dulu ya. Sederhanakan dulu, kemudian cari tegangannya, tegangan Thevenin, kemudian baru cari IL sama PL ya. Nah, kalau ini sudah ketemu, untuk pendekatan yang lainnya akan lebih mudah ya, karena tinggal dikurangi kan. Jadi pendekatan kedua, ini dikurangi dengan 0,7 ya. TH sama dengan 12 dikurangi 0,7. Berarti berapa? 11,3 volt ya. Kemudian ininya sama. Ini berarti jadi 11,3. Apa tuh? Berarti ini kalkulator. 11,3 dibagi 3 dikali 1000. 3,77 miliampere ya. Berarti ini 3,77 miliampere kali 1K yaitu 3,77 volt. Halo, bisa? Halo. Saya tinggal diikuti saja polanya. Ini pendekatan 3, berarti ini RL-nya ditambah RB ya. Ini berarti 3K ditambah 0,23. Sudah. Iya. Berarti
Ada siapa? Koma 23 sama dengan kita cari kalkulator lagi, kita hapus 11,3 dibagi 3000,23 dikali 3,766 karena hasilnya nggak terlalu jauh sama ini ya. Ini juga berarti 3,766. Tambah SD. Halo, bisa? Halo. Ya, Bisa nggak? Bu. Saya, ini ada penjelasannya di sini. Coba kita lihat jawabannya. V12 volt. Benar ya, 12 volt. Kemudian IL 4 miliampere benar. Kemudian pendekatan 2, 3, ininya 4 volt benar. Ininya 3,77 benar kan ya? Ininya benar. Oh, ini yang pendekatan dia ketika dia dianggap sama ya dengan pendekatan kedua. Oke, jadi seperti itu ya. Halo, bisa? Bisa? Saya tinggal kalau pendekatan 1 ya udah kita pakai rumus biasa ya. V sama dengan I kali L gitu ya. Kalau I berarti V per L. Pendekatan kedua berarti dikurangi dengan 0,7 ya tegangan sumbernya. Kemudian pendekatan ketiga berarti RL ditambah RB ini, ditambah RB ya di bagian bawahnya. Bisa saya lanjutkan lagi? Halo, bisa saya lanjutkan lagi? Ini garis beban dioda yang kemarin bisa ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi seperti ini. Garis beban, garis beban dioda. Ini kok transistor. Oke. Ya. Ini. Oke. Garis beban dioda di sini ada contohnya seperti ini ya. VS-nya 2 volt, kemudian resistornya 10 ohm, kemudian diodanya di sini ya, PD. Oke, kita mau mencari garis beban diodanya. Caranya gimana? Cara pertama adalah, ini rumusnya kan, IG sama dengan VS min VD per RS ya. Rumusnya ini. Garis beban dioda. Ya. Yang pertama adalah, ini diketahui VS-nya 2 volt, kemudian R-nya 100 ohm. Oke. Yang pertama adalah kita misalkan ya, VD sama dengan 0. Jika VD sama dengan 0, maka ID-nya berapa? Oke, sama dengan titik-titik. Rumusnya kan ini ya, rumusnya kita insert. Equation. Oke. Kita rumusnya pakai ini. Berarti ID sama dengan VS min VD, ininya dibagi dengan R atau RS ya kalau di sini. Oke. Sehingga Ibu, maaf Bu. Tadi VD-nya dari soalnya 0 kan ya Bu? Ini kita misalkan ya. Kita misalkan. Yang pertama Okay. adalah kita misalkan ini. VD sama dengan 0, kita cari nilai ID-nya berapa ya. Rumusnya tetap kita pakai yang ini. Oke. Kita masukkan sekarang. VS-nya berapa dulu? VS-nya adalah, kita masukkan ke sini ya. VS-nya kan ini 2 volt ya, berarti 2. Kemudian VD-nya 0, berarti 2 dikurangi 0. Kemudian RS-nya 100. Oke. Berapa tuh? 2 dibagi 100. 2 bagi 100, berapa?
Halo, kenapa? 0,5, 200 bagi 100 itu berapa? 0,02. Kalau jadikan mili berarti 20 miliampere ya. Ya, 20 miliampere kan. Berarti jika VD-nya 0, ID-nya adalah 20 miliampere. Oke. Sekarang kita misalkan lagi ya, jika VD-nya sama dengan VS. Bawah sini. Jika VD sama dengan VS, berapakah ID-nya? Pertama, kita masukkan ke sini. Berarti ini hapus nih ya. VS-nya berapa? VS-nya adalah 2. Kemudian VD-nya berapa? Karena VD sama dengan VS, maka VD-nya juga 2 volt ya. 2 volt. Ini 2 volt. 2 dikurangi 2 adalah 0. 0 dibagi 100 adalah 0 ya. Sehingga di sini adalah ID-nya adalah 0. Oke. Jadi, ketika VD sama dengan 0, nilai ID-nya adalah 20 miliampere. Ketika VD sama dengan 2 volt, nilai ID-nya adalah 0 miliampere. Sama kan kayak kemarin, masih ingat nggak? Yang lepas sama yang short itu kan? Yang lepas sama singkat kan gitu kemarin. Iya, gue ingat. Ya, ingat nggak? Waktu praktikum. Bu, itu satuannya emang harus miliampere ya, Bu? Emang Kenapa? harus diubah satuannya emang harus diubah ke miliampere. Kalau jadikan ampere juga nggak apa-apa. Ini kalau jadikan ampere berapa? 0,02 gini. Ya. Iya, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan lebih enak ini. 20 miliampere. Nggak masalah sih. Terserah, mau jadi ampere, boleh. Oke, sekarang kita set gambarnya ya. Ini sudah ketemu kan kita gambarnya. Kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nanti kalau praktikumnya juga dibuat seperti ini ya. Yang lepas sama yang short ya, hubung singkat. Jadi sisi vertikal ini adalah arus dioda, kemudian yang sisi horizontal adalah tegangan dioda ya. Saya ulang lagi, yang yang vertikal ini arus dioda, yang ini tegangan dioda. Kita lihat di sini ya. Jika VD sama dengan 0, berarti di sini VD 0, ID-nya 20 miliampere. Berarti kita cari ke atas 20 miliampere. Ketemunya di sini kan ya. Oke. Berikutnya, ketika VD sama dengan 2 volt, kita cari VD 2 di sini ya. Nilai ID-nya adalah 0. Berarti dia tetap di sini. Oke, kemudian kita tarik garis ini ke sini, kita tarik seret. Ya. Maka ketemu titik seperti ini. Kemudian ini apa? Ini adalah grafik tegangan keni tadi, VK dari silikon. Silikon itu 0,7 ya untuk forward bias. 0,7, maka ada grafik seperti ini. Naik ke atas, ya. Grafiknya adalah dari sini. Ada nggak? Ya. Dari sini kita lihat. Kalau silikon, ini bagian ini adalah forward bias ya, harus maju. Yang ini adalah reverse bias atau tegangan mundur. Yang tegangan maju ini kita lihat ketika 0,7 dia akan naik secara signifikan ya. Disebut tegangan barier ya, 0,7. Kemudian untuk germanium adalah 0,3. Kita set ini 0,3. Berarti kita pakai yang ini ya. Karena silikon kita pakai yang ini 0,7. Sehingga tadi grafiknya seperti ini ya. Dia 0,7 dia naik. Oke. Kemudian setelah itu ditemukan antara garis yang kita tarik tadi dengan tegangan barier, ditemukan titiknya di sini. Ini disebut Q ya. Kemudian kita tarik ke sini, ternyata nilainya adalah 12,5 miliampere, kemudian yang ininya adalah 0,7 volt. Hingga Q-nya adalah 12,5 miliampere dan 0,75 volt. Ya. Katanya itu bisa tahu 12,5 tuh nanti kita ngitung lagi sendiri. Bukan, kalian tarik grafik di gambar grafik ya, di apa ini namanya, grafik apa? Kertas apa? Kartesian, Bu. Kertas apa? Kertas kotak-kotak ini loh, untuk membuat grafik gitu loh. Oh, nah, iya, Bu. Nggak perlu dihitung. Yang dihitung ininya aja, ya.
yang ini. Kemudian nanti kalian tarik grafiknya, tarik garisnya, titik-titik dia ketemu di mana. Dari data kemarin ya, data hubung singkat sama data lepas ya, dioda lepas sama hubungan singkat. Nanti kalian hitung dulu ininya, misalkan PD sama dengan 0, kemudian PD sama dengan PS. Atau data dari lepas sama data dari hubungan singkat. Kemudian kalian tambahkan ini 0,7 grafik tegangan barrier untuk silikon. Kemudian nanti tarik garisnya ya. Dia ada ketemu di titik berapa untuk Q-nya. Halo, bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa saya lanjutkan lagi sedikit lagi? Bisa saya lanjutkan lagi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sedikit lagi ya. Ini ini berarti tadi udah komponen kutub anoda katoda memiliki sifat dapat dialiri listrik dalam satu arah, yaitu pada sisi forward ya. Kalau reverse dia nggak mau. Kemudian adalah aktif atau apa namanya komponen aktif. Dioda dibentuk oleh pertemuan sambungan atau junction dua buah pahan. Kemarin sudah saya singgung yaitu tipe P sama tipe N ya. Jadi pertemuan antara tipe P sama tipe N. Nih, pertemuan ini sama pertemuan ini. Bukan ini, yang ini. Ada nggak di sini? Nggak ada ternyata. Ya, artinya pertemuan tipe P sama tipe N ya kemarin ya. Kemudian, oh iya betul, yang ini tadi. Pertemuan ini tipe P sama tipe N ya. Kemudian antara tipe P sama tipe N ini ada suatu sambungan atau junction yang disebut dengan daerah deblesi ya. Atau depletion layer. Kemudian ini sudah saya sebutkan tadi untuk SI adalah 0,7 volt. Ini ya, 0,7 tegangan bariernya. Ini 0,7. Sedangkan untuk germanium adalah 0,3 ya. Jadi nanti perhatikan ini berpengaruh untuk nanti kalau mengerjakan soal ya. Ini tadi ya untuk forward bias berarti anoda ketemu dengan positif baterai atau saya nyebutnya di sini A+ kamin ya. Kemudian ada RB, RB adalah RP ditambah RN. Atau juga RB itu bisa juga 0,3 dibagi IF. IF adalah arus forward ya. Ada contoh seperti ini. Hitunglah resistansi bulk atau RB dari dioda silikon berikut ini ya. Dengan IF 40 mA pada 1 volt. Sehingga pakai rumus yang ini ya, RB-nya. IF-nya 40 mA pada 1 volt. Langsung aja masukkan ke rumus ini. 0,3 dibagi IF-nya. IF-nya berapa? IF-nya adalah 40 mA. Sehingga ketemunya adalah 7,5 ohm. RB itu nilainya kecil-kecil ya. Biasanya di bawah 100. Nilainya kecil-kecil banget tuh. Ya. Jadi RB itu selain pakai rumus yang tadi, bisa juga pakai rumus yang ini ya. Tergantung soalnya apa aja. Nah, ini tadi sudah kan ya. Berapakah nilai D? Untuk silikon berarti PS-nya dikurangi 0,7 ya dibagi R. Untuk germanium berarti dikurangi 0,3. Untuk reverse bias ada yang namanya RR, resistan reverse. Itu nilainya VR dibagi IR. Contohnya seperti ini. Dioda jenis ini mempunyai arus reverse IR sebesar 25 nanoampere dan potensial reverse atau VR sebesar 25 volt. Hitung resistan reverse, berarti langsung dimasukkan ke rumus ini aja ya. Berarti 25 dibagi 25 nanoampere. Ketemunya berapa itu? Ketemunya adalah 1 giga ohm. Karena nano kan 10 pangkat 9, 10 pangkat min 9 ya. Naik ke atas berarti 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 adalah giga. Oke. Kemudian nanti ada namanya karakteristik junction atau karakteristik junction itu sambungannya atau hubungan. Sambungan PN ini tadi.
Dari sambungan antara P sama N itu disebut junction atau daerah depresi, yaitu I, di mana ada hubungan antara I dengan tegangan adalah ini. I sama dengan I0 eksponen V dibagi apa ini ya, N kemudian dikali VT. Di mana VT itu nilainya adalah 0,026 volt, sedangkan nilai N-nya ini adalah 1 untuk germanium dan 2 untuk silikon. Oke, itu standar dari sana ya. Di mana I adalah arus balik jenuh. Rumusnya ini. Kemudian ada resistansi dioda. Nanti kita praktikum berikutnya pakai ini nih. Rumusnya adalah RD sama dengan ini, N ini, dikali VT bagi 1. Di mana N ini tadi ini ya, nilainya 1 untuk germanium dan 2 untuk silikon. Kemudian VT-nya adalah ini 0,0236 volt. Contohnya seperti ini. Untuk GE, jika arus yang mengalir 25 mA, berapakah RD-nya? Berarti langsung aja dimasukkan sini ya. Komponennya semuanya kan sudah diketahui. Maka ketemu RD atau resistansi diodanya adalah 1,04 ohm. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan pendekatan dioda, pendekatan 1 rumusnya ini, pendekatan 2 rumusnya ini ya. Ini kurangi 0,7 untuk silikon, 0,3 untuk germanium. Kemudian ini pendekatan ketiga, di bagian bawahnya ini ditambah RB. Oke, ini tadi contohnya tadi kan sudah saya jelaskan ya. Kemudian garis beban ini juga saya jelaskan juga tadi. Ya, kira-kira dari sini ada yang ditanyakan untuk pendekatan sama garis beban. Halo? Halo. Iya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Saya? Nah, supaya untuk melatih pemahaman kalian, bisa apa enggak, ini sudah saya buat soal 1 sampai 5, enggak susah kan? Hitung resistansi Bu, RB dari ini ya, berarti kita pakai yang ini. Okay. Hitung resistansi reverse, berarti pakai yang ini, rumusnya sudah ada ya. Hitunglah RD tadi mana RD? RD pakai rumus ini, sudah ada rumusnya. Kemudian ini, nah sama kan seperti yang saya contohkan tadi, cuma diganti nilainya 6K diganti 12K, 3K diganti 6K, kemudian 1K diganti 9K ya. Kemudian sama hitung IL dan VL menggunakan 3 pendekatan tadi ya. Ini juga sama. Ganti dengan tahanan 50 ohm, ini diganti 50 ohm. Kemudian hitunglah nilai IL dan VL ya. Dicoba ya, dikerjakan, kemudian nanti silakan upload di e-learning. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Halo? Ibu, buat PDF yang ini bakal dikasih nggak, Bu? Iya. Ini nanti saya upload ini ya. Oh iya, sama materinya juga ya, Bu? Iya. Semua nih saya upload. Yang ini juga, ini sama PPT-nya juga. Oke, makasih, Bu. Iya, ada lagi. Ibu sama yang di Word juga, Bu? Yang di Word ini sudah ada sebenarnya. Sudah ada di mana? Di sini. Nih, sama kayak ini. Nah, ini sudah ada di sini sih, di Word. Yang saya coret-coret tadi, saya tuliskan di Word sama. Sudah ada di sini ya. Sama kok. Atau juga ada di sini. Ini juga ada kan. Ini rumusnya. Nih, sama juga. Ya, ada lagi. Halo? Nanti uploadnya silakan, ini kan karena hitung-hitungan ya, silakan kerjakan pakai di kertas, boleh kemudian di foto, atau di scan, kemudian di upload ya. Boleh seperti itu, tulis tangannya. Halo? Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa? Bisa, Bu, cukup. Cukup ya? Yang lain? Bagaimana? Bisa, Bu, bisa. Ya, cukup, Pak. Oke. Tadi yang belum ada, Jilaan Rofi, Mahes, sama Sari, bagaimana? Sudah masuk apa belum? Belum ada ya?